al-fudalat wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum wa iyyakunna jami'an. Walhamdulillah dengan amr ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sigohnya apa saja, bentuknya, wujudnya dan seterusnya akan kita pelajari insyaallah. Karena itu mari kita bersama-sama untuk mempelajarinya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kita masuk al-amr, maka tidak lupa kita perbanyak selawat kita kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-amru, silakan dibaca. Al-amr. Fadhal falyaqra ahadukum. Silakan terjemahkan al-amr. Al-amr terjemahkan. Al-amr perintah. Definisi perintah adalah perkataan yang mengandung meminta melakukan atas perbuatan isti'la'i. Ala wajhil isti'la, dari sisi atas ke bawah. Dari isti'la, atas. Dari atas ke bawah. Misal, tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat. Keluar dari perkataan kamu, perkataan isyarat, maka dinamakan perintah. Tidak dinamakan perintah, walaupun berfaedah, memiliki makna. Baik. Al-amru, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ghafarallahu wa liwalidayhi wa lisa'iril mu'minin min kulli dzam. Al-amr ta'rifuhu. Jadi amr definisinya apa? Al-amru qaulun yatadhammanu talabal fi'li ala wajhil isti'la'i, mithlu aqimus salata wa atuz zakata. Fa kharaja biqaulina qaulun al-isyaratu fala tusamma amran wa in afadat ma'nahu. Definisi dari amr adalah suatu perkataan yatadhammanu, yang mengandung talabu, yang mengandung talabal fi'li, yang mengandung permintaan untuk mengerjakan. Di perkataan yang terkandung di perkataan tersebut permintaan untuk mengerjakan suatu hal. Ala wajhil isti'la, atas sisi al-isti'la, dari arah apa? Atas, dari yang lebih tinggi, itu namanya amr, ya. Jadi kalau dari arah yang lebih tinggi itu namanya amr. Lah kalau dari bawah namanya apa, Ustaz? Nanti ada namanya, yaitu doa. Kalau yang sekarang namanya iltimas, nanti akan diterangkan. Mithlu, contohnya, wa aqimus shalah, ya kan, tegakkanlah sholat. Wa atuz zakah, ya, tunaikanlah apa? Zakat. Nah, seperti itu. Fa kharaja biqaulina qaulun al-isyaratu fala tusamma amran wa in afadat ma'nahu. Maka keluar dari perkataan kami qaulun, apa yang keluar? Al-isyarah. Jadi isyarat, ya. Misalnya kita dengan isyarat gini-gini toh, ya, duding-duding begitu, atau dengan kedipan mata atau apa, isyarat itu tidak dinamakan dengan apa? Amr secara usul fikih, ya. Kenapa? Wa in afadat makna, walaupun berfaedah apa? Maknanya, berfaedah makna amr, ya. Tapi itu tidak, dalam usul fikih tidak dinamakan. Kenapa? Karena usul fikih itu yang dipelajari teks dari Al-Quran dan juga apa? Hadis, begitu.
Beda kalau ketika bertemu dengan Nabi, para sahabat ya masuk, walaupun isyarat tetap masuk karena mereka sahabat yang apa? Melihat, begitu ya. Nah, jadi dalam usul fikih kalau yang namanya isyarat tidak masuk yang namanya apa? Amr. Karena dipelajari berupa teks yang bisa dibaca, baik dari nas Al-Quran ataupun Al-Hadis. Terus wal muradu bil fi'li il-ijadi wal fayas malul qawlu al-ma'mur wa kharaja bi qawlina ala rajulil istiqlai al-il timasi wa du'ai wa ghairi bima imanat tawadu min tijadi amri di Quran. qara ini tayyib, silakan. Dan keluar dari perkataan kami sholat al-fitri, yaitu adalah larangan, karena sesungguhnya permintaan meninggalkan sama yang dimaksud adalah dengan dilakukan ijtihad. Maka perkataan untuk menyangkut dengan perintah. Dan keluar perkataan kami al-wajib istiqlai, yaitu setara dan menyeru selain keduanya dari apa yang tapi dari bentuk perintah dan surah apa? Oh iya. Surah apa? Surah. Qara'in. Qarinah. Oh iya. Baik. Wa kharaja biqaulina talabal fi'li an-nahyu li'annahu talabu tarkin. Keluar dari perkataan kami talabal fi'li, apa yang keluar? An-nahyu, larangan. Kenapa? Karena larangan itu adalah permintaan untuk apa? Meninggalkan, jangan dilakukan, maka keluar. Wal muradu bil fi'li al-ijadu. Dan yang dimaksud dengan al-fi'l, ya, perbuatan itu maksudnya adalah apa? Al-ijad, mengadakan, jadi melakukan, seperti itu. Fayashmal al-qaul al-ma'mur bihi. Maka perkataan itu meliputi objek yang diperintahkan, seperti itu. Nah, itu talabul fi'li. Jadi intinya yang keluar dari itu apa? An-nahyu. Keluar. Karena nahyu itu adalah apa? Talabu tarkin, bukan talabu apa? Al-fi'li. Al-fi'li maksudnya apa? Al-ijad. Aujada yujidu ijadan. Menjadikan ada, menjadikan wujud, gitu kan. Baik. Terus wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la'i al-iltimasu wa du'a'u wa ghairuhuma mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in. Dan keluar dari perkataan kita ala wajhil isti'la, dari sisi atas, sisi yang atas, maka yang keluar apa Pak? Al-iltimas. Karena iltimas itu apa? Dari sepantaran, namanya apa Pak? Iltimas. Teman ke teman itu namanya apa? Iltimas. Ya, yang sifatnya apa Pak? Horizontal ya. Misalnya ini ke Mas A ke Mas B, Mas C ke Mas D, itu namanya iltimas. Perintah yang seperti itu namanya apa? Iltimas. Misalnya nyuruh temannya bukakan apa? Pintu. Tapi temannya yang nyuruh, itu namanya apa? Iltimas. Ya. Hah? Iltimas itu perintah dari yang setara. Perintah dari yang apa? Setara. Itu namanya iltimas. Wa doa, keluar juga dari ala wajhil isti'la apa? Doa. Karena doa itu perintah dari bawah kemana? Ke atas. Hamba kemana?
hamba kepada Allah. Kita kan juga kalau kita doa itu kita merintah nggak itu sebenarnya? Merintah kan? Kita ya Allah, yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah apa gitu kan. Tapi dari bawah ke atas namanya doa. Apa? Doa. Itu enggak masuk semuanya. Wa ghairuhuma, dan yang selain keduanya mimma yustafadu min sighatil amri, dari apa-apa yang mana sigha amr itu diambil faedah darinya bil qara'in, dengan apa? Qarinah, dengan qarinah dengan qarinah itu apa, Pak? Tunjuk ya, dengan tanda-tanda, alamat-alamat seperti itu, qarinah. Nah itu tentang seputar definisinya. Jadi amr itu qaulun yatadamman talabal fi'li ala wajhil istiqlal. Gampang ya. Qaulun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil istiqlal. Itu namanya amr. Nah, sekarang kita harus tahu dalam mempelajari usul fikih itu, ya, sighah amr itu apa, ya, bentuk dari amr itu apa saja. Biar nanti kalau kita baca teks di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis, kita jadi tahu, oh ini sini apa? Amr. Kalau amr nanti begini, nanti ada ma taqtadihi sighatul amr juga ada nanti. Nah, sekarang kita masuk siyagul amri, sighahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala siyagul amri. Siyagul amri arba'in. Tapi min amri isru belum aku yang dilakukan dengan kitab. Asal ismu fi'li amri ismu hayya ala sholati. Asal ismu al-masdarun nabibi an fi'li amri ismu fa'idha lakitum alladhina kafaru fadrubna biqawmi ar-rabi al-mudari'u al-maqru al-maqru bilamil amri islu litu'minu billahi wa rasulihi. Baik. Bentuk sighah, bentuk dari amr. Bentuk amr ada 4. Yang pertama adalah fi'il amr. Contoh, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab. Yang kedua, isim fa'il amr. Isim fi'il amr. Contoh, mari bersegeralah untuk sholat. Yang ketiga, masdar pengganti dari fi'il amr. Contoh, ketika Fa'idha dan apabila, maka apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukulan yang terikat leher. Keempat, mudhorik masru'un dengan lam amr. Contoh, agar berimanlah kepada Allah dan Rasulullah. Baik. Siyagul amri, sighah dari apa? Amr. Siyagul amri arba'un. Sighah dari amr itu ada 4, ya. Bentuk amr itu ada berapa? Ada 4. Maksudnya yang secara bentuk aslinya ada 4. Al-ula fi'lul amri. Yang pertama apa? Fi'il amr. Mithlu utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari al-kitab. Jadi bentuknya apa? Fi'il amr. Yang mana itu? Utlu. Dan ini paling banyak
paling apa? Paling banyak, yaitu bentuknya berupa apa? Fi'il amr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqu, ya kan? Itu juga fi'il amr, ya kan? Atsaniyah yang kedua apa itu? Ismu fi'lil amri. Jadi isim fi'il amr. Apa isim fi'il amr itu sudah kita pelajari ya. Yaitu apa? Yaitu isim tapi bermakna apa? Fi'il. Nah, yang fi'il apa? Ini tentunya yang fi'il amr karena kan asmaul af'al itu ada yang bermakna fi'il madhi, ada yang bermakna fi'il apa? Mudhari' dan ada yang bermakna fi'il apa? Amr. Nah, yang ini yang isim fi'il amr. Misal contohnya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Mana isim fi'il amrnya? Hayya. Ya, mari. Ya, mari sholat. Mana lagi misalnya? Kalau kita baca surat Al-Fatihah pada waktu sholat berjamaah, apa itu? Makmumnya bilang apa? Amin. Itu juga isim fi'il apa? Amr, tapi itu namanya bukan amr, namanya apa? Doa. Kenapa doa? Karena dari hamba ke siapa? Allah. Apa artinya amin? Istajib, ya kan? Istajib, kabul kan? Lah. Asalitsah yang ketiga al-masdar an-naibu an fi'lil amri. Masdar pengganti fi'il apa? Amr. Mithlu contohnya fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Maka apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir fadarbar riqab. Darba ai idrib. Apa, Pak? Idrib, ya kan? Maka pukullah atau tebaslah leher-leher mereka. Berarti kita ketemu orang anak, gimana Pak? Maksudnya itu dalam kondisi apa Pak? Perang. Dalam kondisi apa? Perang sebagaimana dalam surat Muhammad. Jadi jangan baca potongannya, baca surat apa Pak? Surat Muhammad yang komplit. Gitu ya. Dalam kondisi perang itu tidak boleh apa Pak? Tawallah, ya kan? Tidak boleh apa namanya? Mundur. Maksudnya mundur itu tidak boleh apa? Kalau sudah bertemu harus apa Pak? Perang. Nanti yang menentukan siapa. Tidak boleh kita langsung lari dan seterusnya. Kecuali kalau sudah bertempur harus. Ya kan? Apa hasilnya? Apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ar-rabi'ah yang keempat al-mudhari' al-makrunu bilamil amri. Mudhari' yang digandengkan dengan apa? Lam amr. Mislu contoh litu'minu billahi wa rasulih. Ya, berimanlah kepada kalian, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Mana nih fi'il mudhari'nya? Tu'minu, ya kan? Tu'minu. Aslinya apa nih kalau enggak dalam amr? Tu'minuna. Tu'minuna. Kasih lamul amr jadi apa itu? Litu'minu. Ini apa ini i'rabnya ini? Fi'il mudhari' tu'minu i'rabnya apa ini? Hah? Jazm. Ya jazm. Karena didahului lamul apa? Lamul amri, betul. Ya kan? Contohnya dalam hadis itu, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, fal yaqul khairan au liyasmut. Fal yaqul khairan. Yang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diamlah, ya kan? Berkatalah yang baik, berkatalah di situ bukan kul khairan tapi pakai apa Pak? Mudhari' al-makrun bilamil amri. Fa terus lam terus yaqulu. Yaqulu kasih lam amr jadi yaqul. Kan gitu. Fal yaqul khairan. Au yasmutu. Yasmutu kasih lam amr jadi apa? Liyasmut. Ya kan? Seperti itu. Yasmut sad. Jadi itu sigohnya ada 4. Fi'il amr, isim fi'il amr, masdar an-naib an fi'lil amri, kemudian apa? Mudhari' makrun bilamil
amri. Terus fa'iluhu. Baik. Waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Dan terkadang ya diambil faedah permintaan untuk mengerjakan sesuatu min ghairi sighatil amri, bukan dengan sighah apa? Amr. Jadi sighahnya itu bukan amr, enggak termasuk dari satu dari berapa? 4 tadi, bukan fi'il amr, bukan isim fi'il amr, bukan masdar naib an fi'il amri, dan juga bukan apa? Mudhari' makrun bi lamil amri, bukan itu. Tapi kalimat tersebut mengandung apa? Permintaan untuk apa? Mengerjakan sesuatu, walaupun tidak dengan sighah amr, ya kan? Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita mengenali setelahnya. Mithlu, contohnya, an yusofa bi annahu fardun. Disifati dalam kalimat itu, disifati bahwasanya sesuatu yang ada di kalimat itu, yang ada pada jumlah tersebut adalah apa? Fardu, wajib. Oh, berarti namanya wajib ya harusnya apa, Pak? Dikerjakan, ya kan? Seperti itu. Awajibun atau apa, Pak? Wajib. Aw mandubun atau sunnah, aw ta'ah atau sebuah ketaatan, aw yumdahu fa'iluhu atau pelakunya ini dipuji, aw yudhammu tariku atau kalau meninggalkan, orang yang meninggalkannya itu dicela, aw yurattabu ala fi'lihi thawabun atau diberikan, kalau mengerjakannya diberikan apa? Pahala. Aw ala tarkihi iqab atau mendapatkan iqab kalau meninggalkannya. Nah, itu semua berarti amr walaupun tidak menggunakan sighah apa? Sighah amr. Ya kan, sighah amr. Misalnya kita pada anak kita ya, "Wah, Le, kowe nek nyapu emper ganteng kowe." Ya kan? Nah, itu kan kita ibaratnya mau nyuruh dia dengan apa, Pak? Kalimat yang berbeda. Kalau kita sapu, gitu kan, mungkin dia tidak tertarik atau bagaimana, maka dirubah, ya kan? Berarti itu pelakunya dipuji. Nah, ini juga sebenarnya adalah kita ingin apa? Merintah dia, ya kan? Seperti itu. Atau misalnya dipuji seperti itu tidak mempan, dapat pahala, thawab, ya. Misalnya nanti kalau kamu cuci piring tak beliin, wah, permen apa susu, ya kan? Kan itu dapat pahala, dapat upah, gitu kan? Nah, itu berarti juga menunjukkan amr, ya kan, dan seterusnya, walaupun tidak langsung dengan sighah amr, ya kan. Maka dijelaskan di bawahnya itu loh, Pak, catatan nomor 1 itu, baca Pak Dedi itu contoh-contohnya yang bukan dengan sighah amr, tapi dari kalimat tersebut dipahami ini adalah sebuah perintah untuk, ini adalah sebuah tolabul fi'li, ini adalah apa? Permintaan untuk mengerjakan sesuatu. Baca Pak Dedi, catatan kakinya itu loh, contoh-contohnya.
علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله مثال ما وصف بأنه فرض قوله صلى الله عليه وسلم فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Baik. Fadilatul Syekh mentakrik dengan perkataan beliau, contoh apa yang disifati dengan fardu adalah sabda Rasulullah SAW. Maka ketahuilah Fa'alim, Fa'alim, maka buatlah mereka tahu, ajari mereka gampangan gitu ya. maka tahu Bahasanya bahwasanya Allah Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Baik. Allaqa fadilatul Syekh al-muallif rahimahullahu taala biqaulih. Jadi fadilatul Syekh pengarang yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mentaklik dengan perkataan beliau. Mithalu ma wusifa bi annahu fardun. Misal contoh suatu perkataan, suatu kalimat disifati bahwasanya dia adalah suatu yang fardu. Sehingga kalau fardu walaupun tidak dengan sigha amr ini mengandung tolabul fi'li. Contohnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa'alimhum annallaha qad farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Itu perkataan beliau kepada sahabat beliau ya. Daibah bin Yaman atau Mu'ad bin Jabal, saya lupa. Fa'alimhum, maka apa? Beritahu mereka. Ya, beritahu mereka bahwasanya Allah sungguh telah memfardukan atas mereka 5 kali sholat di setiap hari dan malamnya, ya kan? Jadi setiap sehari semalam difardukan berapa? 5. Berarti dipahami ini berarti kita disuruh apa Pak? Mengerjakannya, ya kan? Disuruh untuk mengerjakannya walaupun tidak dengan teks apa? Wa aqimus shalah fi kulli yaumin wa lailah 5 shalawatin misalnya, tidak ada wa aqimus shalah. Tapi dari sini dipahami fardu. Oh, berarti kalau fardu berarti apa Pak? Ini mengandung tolabul fi'li, kita harus mengerjakannya. Terus Katakan aja. Wa misalu ma wusifa bi annahu wajibun qawluhu sallallahu alaihi wasallam usul sunnati wajibun ala kulli muhtalim. Dan contoh apa yang disifati dengan wajib sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi Jumat adalah wajib atas setiap muhtalim. wa mithalu ma wusifa bi annahu wajibun qauluhu sallallahu alaihi wasallam ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ya, dan misal apa yang disifati bahwasanya dia itu sesuatu yang wajib. Ya, namanya wajib berarti apa Pak? Mengandung unsur tolabul fi'li. Adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang balik. Orang yang apa Pak? Sudah balik, muhtalim, ya kan? Orang yang sudah mimpi basah. Ya, kemarin sudah kita bahas pada fikih itu Pak ya. Nah, apa hukumnya Pak? Apa hukumnya? Jadi kita seminggu itu harus mandi minimal berapa kali? Ya, wallahu alam ya. Pada harinya itu wajib, kalau nggak ada udzur wajib apa Pak? Mandi. Adapun sebelum Jumatannya, nah ini khilaf di antara para apa? Ulama. Apakah memang sebelum Jumatan harus apa Pak? Mandi atau hanya afdholiyah? Wallahu alam ya afdholiyah. Tapi hari Jumatnya apa Pak? Kalau tidak ada udzur harus apa Pak? Mandi. Oh iya. Mandi maksudnya mandi apa Pak? Mandi besar, yaitu apa?
takmimul badan bilma. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh itu rukunnya. Adapun kaifiyahnya yang komplit sunahnya sudah kita pelajari, sudah Pak? Ya, sudah. Yaitu dan seterusnya itu wudu dulu, kemudian pertama ya kalau dia itu junub ya dicuci dulu ya kan. Kemudian setelah itu wudu, dan setelah wudu Pak? Membasahi kepala ya kan ya 3 kali ya kan. Setelah itu diguyur, kemudian Pak? Mulai dari anggota sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri, ratakan air ke seluruh tubuh, kemudian Pak? Pindah tempat, kemudian Pak? Disiram kakinya, setelah itu baru keluar. Nah, itu kemarin yang sudah kita pelajari kaifiyahnya. Mana ini Pak? Yang mengandung unsur tolabul fi'li, yaitu kata Pak? Wajib ya ghuslu al-jum'ati wajibun. Berarti walaupun tidak ada iksil yaumal jum'ati, tidak ada kata Pak? Iksil atau liyaghsil ar-rajulu yaumal jum'ah, misalnya seperti itu. Ya. Tidak ada sighah amr, tapi ini tetap saja mengandung tolabul fi'li. Tolabnya apa ini? Yaitu tolabu ghuslil jumu'ati. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa misalu ma usifa bi annahu ta'atun qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ata'a amiri faqad ata'ani. man ata'a amiri faqad ata'ani. Dan pemisalan apa yang disifati bahwasanya ketaatan, sabda Rasulullah SAW, barang siapa mentaati pemimpinku, maka dia mentaatiku. Baik, wa mithalu ma wusifa bi annahu ta'ah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ata'a amiri faqad ata'ani. Dan contoh apa yang disifati bahwasanya dia adalah sebuah ketaatan adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaati amiri, pemimpinku, maksudnya pemimpin yang aku tunjuk gitu ya. Maksudnya begitu. Maka sungguh dia telah mentaati diriku gitu. Ya. Nah, ini mana ada unsur ketaatan, berarti ada perintah kita disuruh untuk apa Pak? Ada tolabul fi'li, kita disuruh untuk mentaati ya pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah gitu. Terus dan contoh apa yang dipuji pelakunya adalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, seandainya dia bangun sholat di malam. baik. Wa mithalu ma mudiha fa'iluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajul Abdullah bin Umar law kana yaqumu minal lail. Dan contoh apa yang dipuji pelakunya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya lelaki itu adalah Abdullah bin Umar, seandainya dia sholat tahajud ya, qiyamul lail. Berarti ini secara tidak langsung, secara tidak menggunakan sighah amr secara langsung, ini Rasulullah merintahkan siapa? Abdullah bin Umar untuk apa? Sholat malam gitu loh. Ya. Iya, anak dari putranya bapak yang paling ganteng, kamu kalau mau nyapu kalau mau nyapu apa? Ngemper gitu kan. Gitu. Nah, itu berarti kan ibaratnya kita merintah dengan konteks yang lain, yaitu pujian. Baik, terus
alimahu ragbatan anhu kafaroha. Jadi contoh dari apa-apa yang meninggalkan sholat dicela orang yang meninggalkannya. Bagaimana perkataan Muhammad SAW, barang siapa yang meninggalkan memanah barang siapa yang meninggalkan memanah setelah yang mengetahuinya, maksudnya telah bisa gitu ya. Terus karena benci, maka bagi sesungguhnya itu nikmat sesungguhnya itu adalah nikmat yang ia kufuri, ia ingkari. Tayyib. Wa mithalu ma dzumma tarikuhu, misal apa yang dicela orang yang meninggalkannya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya ba'dama alimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun kafaraha. Ya. Apa Pak? Dicela orang yang meninggalkannya. Berarti itu adalah secara tidak langsung diminta untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau ditinggalkan apa Pak? Mendapat celaan. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia itu sudah tahu, sudah bisa. Ya kan? Raghbatan anhu, ingatlah raghbatan anhu. Karena apa Pak? Karena benci. Ya, kalau dia karena qadarullah sedang habis kecelakaan apa-apa kan sehingga tangannya apa Pak? Nah, itu beda lagi. Fa innaha, sungguhnya itu adalah sebuah nikmat yang ia kufuri. Nah, ya kan? Itu adalah sebuah nikmat yang dia ingkari, ya kan? Jadi kalau yang lebih manah apa Pak? Lanjutkan. Gitu, ya kan? Nah, dilanjutkan terus. Karena itu termasuk apa Pak? Olahraga yang boleh perlombaan yang boleh yang boleh apa? Perjanjian? Hadiah semuanya, maksudnya totoan gitu loh Pak. Boleh, ya kan? Berkuda, ya kan? Mana? Kumpul, ya kan? Itu. Untuk apa Pak? Memotivasi umat. Baik. Tapi kalau sudah dijadikan tujuan utama, itu tidak boleh. Bukan tujuan manahnya, tapi apanya Pak? Nah, itu tidak boleh. Totoannya itu tidak boleh. Maksudnya itu untuk motivasi. Seperti itu. Baik. Terus? Wa misalu martiba ala fi'lihi tawabu qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyran. Dan di antara permisalan yang dikaitkan pada perbuatannya pahala, maka sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat atasku sekali maka Allah akan berselawat padanya 10 kali. Oh iya, wa misalu martiba ala fi'lihi at-thawabu qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihi asyran. Dan contoh apa yang mendapatkan jika dikerjakan mendapatkan pahala itu apa Pak? Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan membalas kepadanya 10. Ya kan, 10. Ya. Mana ini Pak? Mendapatkan pahala, yaitu apa? 10. Ya, solawat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dapat 10 pahala. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun tidak ada sholli ala nabiyina, gitu enggak ada kan? Ya kan? Liyusalli, ya kan? Liyusalli al-muslim ala nabiyhi, misalnya begitu. Tapi ini adalah karena ya kalau mengerjakannya itu diiming-imingi pahala, maka ini adalah termasuk thalabul fi'li. Ya, ini thalabus shalawat.
'alan nabi, begitu. Dan ini merupakan hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bakhil itu adalah siapa? Yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau apa? Dia tidak mau apa? Bersolawat atas beliau. Jadi sebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau apa? Solawat. Itu orang yang bakhil. Terus rutiba ala tarkihi nuqaba qawluhu sallallahu alaihi wasallam man taraka salata jam'in tadawunan sabara Allahu ala qalbihi. Dan contoh apa-apa konsekuensi dari meninggalkan hukuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan tiga golongan, tiga golongan itu ya? Tiga golongan berarti kita golongan tiga jamaah ya? Kita jamaah apa ini? Tiga Jumat, tiga sholat Jumat. Barang siapa yang meninggalkan tiga Jumat karena lalai, maka Allah akan menguji hatinya. Baik. Wa mithalu ma rutiba ala tarkihi al-iqabu, dan misal apa yang mendapatkan iqab jika meninggalkannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat tahawunan karena apa, Pak? Meremehkan, ya, remehkan, maka Allah kunci hatinya, Allah tutup hatinya, ya, sehingga apa, kebenaran tidak bisa masuk. Ya, oleh karena itu kita berusaha yang namanya sholat Jumat, kalau tidak ada uzur kita apa, Pak? Jumatan, ya. Demikian. Sudah, ya, itu tadi adalah beberapa contoh kalimat yang mana konteksnya tidak menggunakan sighah amr, tapi faedahnya tetap tolabul apa? Fi'li. Baik itu tadi ada lafadz fardu, ada lafadz apa, Pak? Fardu, ada lafadz wajib, ada di situ disifati dia itu mandub, dia itu ketaatan, lakunya dipuji, atau yang meninggalkannya dicela, atau dapat pahala kalau dikerjakan, atau dapat siksa kalau ditinggalkan. Itu berarti semuanya adalah apa? Secara tidak langsung tetap tolabul apa? Fi'li, ya kan? Tolabul fi'li, ya. Kita misalnya di rumah saja, di rumah apa? Di rumah saja itu adalah perintah, ya. Gak usah keluar, di rumah saja, ning omah wae, ya kan, itu perintah kan? Di rumah saja. Tapi apa? Dengan teks yang lain, yaitu apa, Pak? Mendapatkan siksa kalau meninggalkannya atau mengerjakannya, ya kan? Ya ndang lunga nek digebuki. Nah, kan gitu kan. Itu kan perintah agar kita apa, Pak? Di rumah, begitu. Walaupun tidak pakai langsung lafadz apa, Pak? Perintah. Itu. Sama bahasa kita pun juga apa, Pak? Juga ada seperti itu. Adapun teks secara langsung ada 4. Sighah yang langsung ada 4. Itu apa tadi, Pak? Fi'il amr, kemudian apa? Isim fi'il amr, kemudian masdar naib anil fi'lil amri, kemudian apa? Mudhari' makrun bi lamil amri, mudhari' yang digandengkan dengan lam amr. Terus sekarang kita masuk ma taqtadhihi sighatul amri. Ya, jadi kalau ada sighah amr dalam nas Al-Qur'an ataupun al-hadis, ya kan, nas dari apa? Syariat itu berfaedah apa? Ya kan, dari sighah tersebut. Itu faedahnya apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taqtadhihi sighatul amri. Sighatul amri inda itlaqi taqtadi wujubul ma'muri bihi. Wujubal ma'muri bihi wal mubadarata bi fi'lihi fawran
Baik, persilahkan Pak. Yang ditunjukkan dari bentuk perintah secara mutlak memberi konsekuensi wajib yang diperintahkan dan bersegera dalam melakukannya secara langsung. Baik. Ma taqtadhihi sighatul amri. Apa yang menjadi konsekuensi dari sigah apa Pak? Amr. Apa sih konsekuensinya? Sighatul amri indal itlaqi taqtadi wujubal ma'muri bihi wal mubadarata bi fi'lihi fauran. Sigah amr secara mutlak. Jadi belum ada apa-apa ya. Secara apa Pak? Secara mutlak. Jadi hanya amrnya saja, sigahnya saja, tidak ada embel-embel. Ya, tidak ada apa? Embel-embel. Misalnya kalau ada embel-embel beda artinya. Ya. Artinya bisa beda. Kalau secara mutlak itu apa Pak? Wujubal ma'muri bihi. Jadi wajibnya hal yang diperintahkan. Jadi misalnya buka pintu berarti buka pintu itu wajib, ya kan? Seperti itu. Wal mubadarata bi fi'lihi fauran, dan harus segera untuk apa Pak? Mengerjakannya, ya kan? Dan bersegera mengerjakannya fauran, secara segera, fauran, badarah. Jadi konsekuensinya dua. Satu apa Pak? Yang diperintahkan itu wajib untuk dikerjakan. Yang kedua, ngerjakannya apa Pak? Segera, fauran, begitu. Kalau secara mutlak, secara nggak ada embel-embel yang lain. Kalau ada embel-embel misalnya ya, misalnya apa ya? Bukain pintu itu. Kalau mau, berarti kan itu jadi apa Pak? Asalnya wajib jadi apa? Ya, jadi mandub saja, ya kan ya. Tidak jadi wajib. Karena itu tidak boleh ketika kita amr kepada Allah, alias apa namanya Pak? Amr kepada Allah alias apa namanya? Doa kan? Terus apa? Insyita nggak boleh, haram, ya kan? Ya kan nggak boleh, ada hadis kan? Nah, ya kan? Ya Allah, begini insyita. Apa insyita itu? Kalau engkau berkehendak, enggak boleh. Doa seperti itu kan enggak boleh. Karena ini kepada siapa Pak? Allah, zat yang maha mengijabahi doa, gitu loh. Insyita enggak boleh. Kalau kepada Allah malah enggak boleh. Kalau kepada makhluk ya, masih izin ya kan, dan seterusnya. Nah, gitu. Baik. Terus berkonsekuensi wajib firman Allah Ta'ala, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya nanti takut ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. oh iya. Sekalian wajhud dilalahnya apa ini Mas Azali? Wajhud dalalati, wajhud dilalati. Wajhud dilalati anna Allah Hadzara mukhalifina an amri Rasuli sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnah wa hiya az-zaigu au yusibahum adabun alim wa tahdzir tahdziru bi misli dzalika la yakunu illa ala padalla ala anna anna ra amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa al-mutlaqu al-mutlaqa al-mutlaqu fi
Yak. Yang tadi Ba. fi'il ma'mul. Thayyib. Terjemahkan. Wajhud dilalah, sisi pendalilannya adalah bahwasanya Sisi pendalilannya adalah bahwasanya Allah memperingatkan 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 kepada orang yang menyelisihi dari perintah Rasulnya, bahwasanya menimpa mereka fitnah dan dia Zaig apa Zaig? Penyimpangan, yang menyimpang, tergelincir, menyimpang. menimpa Terus atau menimpa mereka adab yang pedih dan ancaman dengan misal seperti itu tidaklah mungkin kecuali atas meninggalnya kewajiban, dan maka menunjukkan atas perintah Rasulnya secara mutlak berkonsekuensi dan wajibnya mengerjakan ya thayyib. Faminal adillati ala annaha taqtadi al-wujuba qauluhu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya amr itu adalah konsekuensinya sebuah kewajiban adalah firman-Nya Ta'ala, maka hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih dari perintahnya. Nya siapa? Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Waspada terhadap apa? Antusibahum fitnah. Akan menimpa mereka fitnah atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Wajhud dalalati annallaha hadzara al-mukhalifina an amri Rasul sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnatun wa hiya zaihu aw yusibahum adzabun alim. Sisi pendalilannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang menyelisih dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah zaid, ketergelinciran, yaitu penyimpangan, atau menimpa mereka azab yang pedih. Jadi dua, ya. Kalau tidak dia itu menyimpang, maksudnya saya menyelisih perintahnya Rasulullah, nggak apa-apa, nggak ada hujan badai, nggak ada apa. Waspada malah lebih berat, yaitu mungkin malah penyimpangan. Kalau menyimpang nanti berarti azabnya disimpan di mana, Pak? Di akhirat. Ya bahaya kan? Gitu. Kalau dia langsung dapat puntung beliung, dia malah mungkin introspeksi, kenapa ini ya? Ya kan? Oh, kemarin saya itu menyelisih perintahnya siapa? Rasulullah begini. Atau ketika datang musibah, biasanya datang para bapak, para dai kan, mengajak untuk apa, Pak? Kembali lagi kepada agamanya Allah. Jadi mungkin kalau ada musibah itu malah lebih apa, Pak? Hikmahnya malah lebih bagus. Ya kan, seperti itu. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Wa tahdzir bimithli dzalik la yakunu illa ala tarki wajibin. Dan peringatan dengan semacam itu, ya, dengan misal yang seperti itu, tidaklah keberadaannya itu kecuali karena meninggalkan sebuah apa? Kewajiban. Padahal ala anna amra Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur. Maka ini menunjukkan bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak itu berkonsekuensi wajibnya mengerjakan yang diperintahkan. Seperti itu. Ya, dari mana, Pak? Tadi. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, ya kan? Itu. Baik.
Terus mana lagi? Itu yang untuk bahwasanya itu wajib. Bahwasanya apa Pak? Wajib untuk dilaksanakan. Nah sekarang konsekuensi kedua tadi apa Pak? Setelah wajib harus dikerjakan apa? Segera. Lah mana itu dalilnya? Kalau harus dikerjakan segera silakan. ومن الأدلة على أنه للقول قوله تعالى فاستبقوا الخيرات البقرة والغيرة والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. Dan dari dalil-dalil yang atas wajibnya untuk bersegera melakukannya adalah firman Allah Ta'ala fastabiqul khairat, bersegera dalam kebaikan, dan perkara-perkara syariat itu adalah kebaikan, dan perintah yang mendahulunya itu adalah menunjukkan bahwasanya wajibnya untuk segera mengerjakannya. Baik. Wa minal adillati ala annahu lil faur. Qauluhu ta'ala fastabiqul khairat. Wal ma'muratu asy-syar'iyyatu khairun wal amru bil istibaqi ilaiha dalilun ala wujubil mubadarati. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya amr itu konsekuensinya lil faur, dikerjakan dengan apa Pak? Segera, adalah firman-Nya Ta'ala fastabiqul khairat. Apa Pak? Bersegeralah di dalam apa Pak? Kebaikan. Wal ma'murat, dan perintah-perintah syar'i itu baik apa jelek Pak? Baik. Berarti masuk enggak pada kata fastabiqul khairat? Masuk. Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah itu baik enggak Pak? Baik, berarti masuk kan? Gitu. Wa atu zakat juga baik masuk. Wal amru bil istibaq, dan perintah untuk bersegera ilaiha kepadanya, ini menunjukkan atas wajibnya mubadarah, bersegera, ya kan? Dari mana Pak? Kan ini fastabiqu, ini sigoh apa Pak? Fastabiqu itu sigoh apa? Amr kan? Apa konsekuensinya tadi? Wajib, berarti wajib bersegera gitu loh Pak. Terus bersegera ngapain? Khairat. Khairat ini termasuk perintah. Nah, berarti apa Pak? Perintah itu hukum hukumnya itu adalah selain wajib juga Bapak bersegera, karena fastabiqu ini kan sigohnya Bapak perintah ya tadi apa tadi yang pertama wujub gitu loh Pak. Paham ini Pak ya? Gitu. Maksudnya seperti itu. Dari ini kan enggak fastabiqu al-amr, ya kan? Kan fastabiqu apa? Al-khairat. Loh, amrnya Allah itu khair apa enggak kan gitu? Khair, berarti ya masuk gitu loh. Paham maksudnya ya? Gitu. Kalau fastabiqu amrullah misalnya gitu kan, itu jelas langsung secara teks. Ya kan? Nah, ini kan enggak, mana? Enggak ada. Loh, amrnya Allah kan ya khair, nah, pasti khair. Allah merintahkan sesuatu pasti apa? Khair. Nabi merintahkan sesuatu pasti khair. Berarti ya apa? Masuk di situ. Terus memang ini masalah apa Pak? Yang ini ya alal faur ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah apa? Khilafiyah. Kalau Syafi'iyah tidak yaktadi al faur. Tadi wujub, ya semuanya sepakat. Perintah itu apa Pak? Wajib, seperti itu. Tapi alal faur apa Pak? Tidak. Contohnya apa? Lu sholat kan? Misalnya kita sholat adzan jam 12, kita kerjakan jam 3 kurang 1/4, belum adzan asar, sah nggak Pak? Itu alal faur apa tidak? Ya kan gitu. Tapi sah nggak? Kita dihitung mengerjakan kewajiban apa enggak? Nah, gitu kalau Syafi'iyah. Ya kan? Gitu. Apa jawaban yang Hambali maksudnya ini? Nah, itu masih alal faur karena masih apa Pak? Masih pada waktunya. Kan as-sholatu ala waktiha, begitu kan. Waktunya segitu ya, itu masih dihitung apa Pak? Alal faur, begitu. Terus jadi ini apa berkonsekuensi pada gini loh Pak. Ketika seorang sudah misalnya mohon maaf ya sudah punya uang, dia wajib untuk apa Pak? Zakat aja ya, kalau haji kan ya tertentu kan zakat. Kok dia apa Pak? Wa atu zakat. Ya kosela aku cek seneng iki karo dia tunda beberapa bulan walaupun dia keluarkan gitu ya. Itu berarti dia melanggar apa Pak? Konsekuensi dari amr, terancam mendapatkan apa Pak? Dosa gitu loh. Jadi ketika sudah nisab, sudah haul ya langsung apa Pak?
keluarkan gitu loh, tidak ditunda-tunda. Karena nanti kalau suatu saat misalnya lalah apa, la qadarullah ya kecolongan apa-apa ya kan, sehingga dia tidak jadi wajib apa-apa zakat. Apa yang menyebabkan? Siapa yang menyebabkan? Malingnya apa dia? Dia sebenarnya, karena dia apa Pak? Dia tidak alal faur gitu loh. Wah, gara-gara maling saya tidak bisa apa? Zakat. Sebenarnya bukan malingnya, karena dia apa Pak? Tunda begitu loh. Gitu. Jadi berkonsekuensi. Tapi kalau Syafi'iyah seperti itu, dosa enggak kan apa Kak? Layak tadi apa? Al faur seperti itu. Silakan. Gimana Pak? Ya enggak. Ya enggak. Kenapa? Karena masih pada apa Pak? Waktunya. Kalau dia sudah tinggal 5 menit masih apa Pak? Tinggal 5 menit sudah mau habis waktunya loh ya. Dia kusik lah cik 5 menit. Nah itu mungkin terancam. Karena nanti kalau habis waktunya siapa gara-garanya? Gara-garanya mataharinya atau gara-gara dia lah? Gitu. Ya mungkin nggak apa-apa ya. Insya Allah tidak sampai melanggar apa Pak? Konsekuensi dari perintah gitu loh Pak. Ya tentunya lebih utama adzan langsung apa? Nabi itu kalau ya kan Nabi itu kan kita kan disuruh contoh Nabi apa itu lakot kana lakum fi Rasulillah apa uswatun hasanah. Nabi kalau ada misalnya kalau kita yang nutuk adzan sudah ditinggalkan kemana Pak? Wudu terus kemana? Ke masjid ya kan gitu dalam sirah itu kan Nabi itu kalau dia nggawe apa gitu kan beliau itu adzan apa Pak? Tinggalkan langsung masjid. Ya kalau kita belum level seperti itu karena memang iman kita sesek nanggung dilingkas. Ya, jangan sampai kita sampai ketinggalan kalau bisa ya. Jangan sampai ketinggalan apa? Salat jamaah. Dan kadang kan gitu, kita namanya iman kita masih apa Pak? Ya, tapi tetap saja walaupun iman kita tidak setara dengan Nabi dan para sahabat, kita tetap cinta kepada mereka semua. Moga-moga besok apa Pak bisa bertemu dengan mereka. Allahumma amin. Terus Wadana Nabi sallallahu alaihi wasallam karoha ta'khirun nasi ma amarahum bihi minan nahri wal halqi yaumal hudaybiyah hatta dakhala ala ummi salamata radhiyallahu anha hadzakara laha ma laqiya minan nas. baik. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci manusia yang mengakhirkan apa yang Nabi perintahkan kepada mereka dengannya dari berkurban dan mencukur rambut pada hari Hudaybiyah. Baik. Maka beliau masuk kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha dan menyebutkan kepadanya apa yang beliau jumpai pada manusia. Baik. Jadi ini mana ini Pak? Kariha ya kan? Takhirun nas. Beliau apa Pak? Membenci manusia itu mengakhirkan perintah. Kan perintah wis kita nggak bisa masuk mana Mekah sembelih, kita nahar di sini, kita halak di sini, ya kan? Manusia pada Bapak karena kecewa, bukan karena tidak mentaati Rasulullah ya, kecewa kita sudah sampai sini ya gara-gara perjanjian Hudaybiyah isinya apa merugikan kaum muslimin menurut mereka kan? Karena orang yang apa Pak? Orang yang lari dari Madinah ke Mekah enggak dibiarkan, tapi kalau dari Mekah ke Madinah apa? Harus deportasi ya kan ya, seperti itu. Nah, kemudian hajinya sampai Hudaybiyah, hajinya harus kapan? Tahun depan. Dan kita tidak bisa membayangkan itu ya. Dari Mekah ke Madinah itu jualan seperti itu sudah hampir sampai suruh balik, ya kan? Itu saya punya kenalan itu ya, dia itu tiket ke Kanada habis Kanada 30 juta itu kobong gitu ya, dia santai-santai. Kenapa Pak? Karena dia uangnya apa? Banyak, ya kan? Karena uang banyak itu bisa lah. Kalau dulu uangnya banyak, bisa nggak nyewa pesawat? Ya nggak bisa, tetap harus apa Pak? Jalan gitu loh maksudnya, paham ya? Gitu. Jadi betapa kita bisa membayangkan ya sahabat itu seperti apa. Maka, tapi Rasulullah juga membenci hal itu. Maksudnya kok tidak langsung dilaksanakan perintah beliau. Berarti ini menunjukkan kalau diperintahkan alal faur harus segera Bapak dikerjakan. Terus
Lalu beliau menemui Ummu Salamah, apa kata Ummu Salamah? Sudah Nabi, jenengan langsung kasih contoh saja, keluar nahar langsung apa? Halak. Lihat itu para sahabat, Nabi sudah mengerjakan. Mereka sampai pas nyukur itu Pak, hampir hampirnya melukai kepala karena saking apa Pak? Nyukurnya sambil dongkal mungkin. Gitu, padahal temannya sendiri itu yang dicukur. Terus Tayyib, saya baca Pak ya karena waktunya apa? Tidak apa-apa. Bahasanya menyegerakan perbuatan adalah termasuk sesuatu yang berhati-hati dan sungguh-sungguh, dan mengakhirkan adalah merupakan suatu kelalaian, dan konsekuensinya adalah terkumpul kewajiban-kewajiban sehingga akan membuat lemah dirinya. Tayyib, wali anal mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra'u, dan karena bersegera mengerjakan perbuatan itu adalah ahwat, lebih hati-hati, wa abra'u, lebih tanggungannya lebih apa Pak? Cepat hilang gitu kan. Wa ta'khiru laha afatun, kalau mengakhirkan itu adalah sebuah apa Pak? Afat, sebuah apa? Ya, sebuah yang jelek. Fayaqtadi tarakuma alwajibati hatta ya'jiza anha, maka berkonsekuensi kalau dia itu mengakhirkan bertumpuk-tumpuknya apa Pak? Kewajiban sehingga dia apa? Susah untuk mengerjakan, lemah untuk mengerjakannya. Gara-gara apa Pak? Kewajibannya apa? Numpuk seperti itu. Terus Wakat yang setuju amru wujubi wal fauriyati bidalili yaktazi zalika. Tayyib. Waqad yahrujul amru anil wujubi wal fauriyati li dalilin yaqtadi dzalika. Dan sungguh amr itu keluar dari asalnya, itu keluar dari apa Pak? Wajib dan harus dikerjakan segera. Li dalil, karena ada sebuah apa? Dalil yang berkonsekuensi hal tersebut. Terus Bapak Sumanto. Saya menunjukkan wujubi ila ma'ani minha. Satu. Al-awwal. An-nadbu. As-saniyah. As-sani. Al-ibahatu. As-salis. At-tahdidu. At-tahdidu. Sudah. Ya sudah Pak, sudah. Iya. Oh iya. Bayah ruju'anil wujubi ila ma'anin minha, maka amr tadi keluar dari kewajiban menuju beberapa makna. Apa Pak? Yang pertama an-nadab. Jadi apa Pak? Hanya sunnah. Kan aslinya secara asal, secara itlaq yaitu apa Pak? Wajib tahu ini hanya sunnah. Awil ibahah, dua apa Pak? Asani al-ibahah. Hanya apa Pak? Mubah saja. Atau tahdid itu apa Pak? Ancaman malahan Pak. Malah apa Pak? Malah ancaman. Ya kan begitu. Ya nanti akan rinciannya akan kita pelajari insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa kita pun juga ada sama ya. Seperti itu ya. Misalnya Bapak tadi ya, metuwa itu amr apa tahdid itu Pak? Metuwa badmintono misalnya gitu kan ya. Itu amr apa tahdid? Tahdid ya. Ya kan seperti itu. Sama, bahasa kita juga ada. Ya, wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.